Haleluya, puji Tuhan. Mari kita mau datang untuk menyembah Tuhan pagi hari ini, saudara. Kita mau menaikkan doa dulu terlebih dahulu pada Tuhan menyatukan hati kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Bapa yang baik. Engkau Allah yang sungguh teramat baik dalam hidup kami masing-masing Tuhan. Kami mengucap syukur atas kesempatan yang Kau berikan buat kami pagi hari ini. Kami bisa bangun pagi dengan tubuh yang sehat. Dan saat ini Tuhan, tiba saatnya kami untuk memuji menyembah-Mu. Tiba saatnya kami untuk beribadah kepada-Mu, menaikkan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mohon kepada-Mu ya Bapa yang baik, Engkau Allah menguduskan kami Tuhan. Engkau melayakkan kami, Engkau ampuni segala dosa dan kesalahan yang kami lakukan Tuhan. Sehingga kami layak untuk menaikkan segala syukur kami di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk meninggikan Engkau. Haleluya, amin. Haleluya. Mari kita mau arahkan hati kita kepada Tuhan, saudara. Kita mau sembah Tuhan, kita mau tinggikan Tuhan. Kita mau mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Haleluya. Mari sembah, mari sembah Tuhan. Mari sembah Tuhan. Mari bersyukur. Mari naikkan syukur kita kepada Tuhan. Naikkan sembahmu kepada Tuhan. Haleluya. Nyanyikan haleluya. Kami menyembahmu Tuhan. Kami menyembahmu. Haleluya, haleluya. Segala pujian bagimu, segala syukur bagimu. Mari sembah Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan, bersyukurlah kepada Allah kita. Terima kasih Tuhan. Kami nyanyikan sembah kami, kami nyanyikan pujian kami hanya kepada Tuhan. For you great nations, for you are great Lord. We want to sing praises to your name, sing praises to your name, sing praises to your name, Lord. Kami tinggikan Engkau. Oh, we want to lift up your name high. Haleluya, haleluya. Tinggikan Tuhan mengatasi langit. Tinggikan Tuhan mengatasi bumi, mengatasi segala. Haleluya, haleluya. We glorify, we magnify, we glorify. Haleluya, jamaah kami sembah. We'll be lost with joy. Jesus, Jesus. We sing praises to your name, praises to your name. Let's sing the name of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Let's praise the Lord, saudara. Mari pujikan, sing praises to your name. I sing praises to your name.
besar dan layak dipuji. Kami siap untuk memuji nama-Mu lebih sungguh lagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang siap memuji Tuhan dengan lebih sukacita katakan, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita mau puji Tuhan dengan lebih sungguh lagi ya saudara. Amin. Kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang kasih setianya besar. Kita mau mengingat segala kebaikan Tuhan buat hidup kita. Haleluya. Pujikan ku teringat kasih setiamu. Ku teringat kasih setiamu, pertolonganmu yang tepat waktu. Tak pernah ku berjalan sendiri. Ku teringat akan kebaikanmu. Ku teringat akan kebaikan. Dia sediakan segala yang ku perlu. Kau berikan harapan yang baru. Dengan apa ku balas? Oh, dengan apa ku balas? Oh, kebaikanmu. Oh, hidupku hanyalah bagimu. Ku puji nama-Mu, ku puji nama-Mu, ku sembah selamanya nyanyian ku hanya bagimu. Haleluya, mulialah nama-Mu tinggi dan beragung hidupku, kan ku persembahkan bagimu. Yesusku, Yesusku, amin. Kita mau persembahkan hidup kita lebih lagi buat Tuhan. Mari bersama-sama pujikan ku teringat. Ku teringat kasih setiamu, pertolonganmu yang tepat waktu. Tak pernah ku berjalan sendiri. Ku teringat akan kebaikanmu. Ku teringat akan kebaikanmu. Kau sediakan segala yang ku perlu. Kau berikan harapan yang baru. Amin. Puji Tuhan. Dengan apa? Oh, dengan apa ku balas? Oh, kebaikanmu. Oh, hidupku hanyalah bagimu. Ku puji nama-Mu, ku sembah selamanya nyanyian ku hanya bagimu. Mulialah, mulialah nama-Mu tinggi dan beragung hidupku, kan ku persembahkan bagimu. Yesusku, amin. Biar musik memuji Tuhan. Jangan apa kita balas kebaikan Tuhan, hidup kita bagi Tuhan. Pujikan. Oh, dengan apa ku balas? Oh, kebaikanmu. Oh, hidupku hanyalah bagimu. Ku puji nama-Mu, ku sembah semua. Nyanyian kita bagi siapa saudara? Ku hanya bagimu. Mulialah, mulialah nama-Mu tinggi dan beragung hidupku, kan ku persembahkan bagimu. Yesusku, amin. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, terima kasih. Biarlah
sepanjang hidup kita mau mengikut Yesus. Dan seluruh hati kita, seluruh hidup kita mau mengenal Tuhan lebih sungguh lagi, saudara. Dan kita mau dipakai Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan di luar sana. Terima kasih Tuhan. Semua karena anugerah-Mu ya Tuhan hari ini Tuhan. Haleluya. Bersama-sama kita pujikan semua karena semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuat kita, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu, Mari bawa hatimu, ku bawa hati.
Tuhan Yesus. Terima kasih atas rahmat yang telah Engkau berikan. Kami mau selalu mengikut Engkau, kami mau selalu mengiring Engkau di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan tiba saatnya kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mau menyiapkan hati kami mau menyiapkan pikiran kami Tuhan untuk menerima berkat-Mu melalui firman-Mu ini Tuhan. Engkau urapin juga Bapak Gembala yang akan menyampaikannya Tuhan. Dan kiranya firman ini Tuhan menjadi kekuatan kami Tuhan, menjadi penghiburan atas kami semua Tuhan. Dan biarlah firman ini menjadi buah yang kami akan laksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk menerima berkat firman-Mu. Haleluya, amin. Akan duduk saudara. Puji Tuhan. Senang sekali pagi ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita masih bersama-sama bisa berkumpul beribadah secara onsite ataupun online. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, baik yang di gereja maupun yang di rumah. Shalom, selamat pagi. Haleluya. Kalau Ibu Bapak hadir di gereja pagi ini, ya, Bapak Ibu Saudara akan melihat suatu nuansa yang berbeda, warna-warni, ya. Harusnya dress code-nya pagi ini adalah hitam, Saudara, ya. Kok hitam, Pak Gem? Ya, harusnya. Karena apa yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini berkaitan dengan kematian, ya. Jadi ngeri-ngeri sedap, Saudara, ya. Saya akan mengajak kita menyanyikan sebuah lagu lama Saudara yang berjudul Saya Mau Iring Yesus. Saya Mau Iring Yesus. NDF Mas. Oke. Kok aku tak main keyboard mana ya? Saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selamanya, sampai selama-lamanya. Sekali lagi, saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selamanya, sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, meskipun saya susah menderita dalam dunia, ikut Yesus sampai selamanya, sampai selama-lamanya. Haleluya. Saudara, apa yang ada di pikiran saudara ketika menyanyikan lagu ini? Lagu sederhana tetapi syarat dengan makna. Betul? Ya. Lagu dulu dengan lagu zaman sekarang ini beda, Saudara. Kalau lagu zaman sekarang ini kaya dengan warna musik, ya. Mau genre musik rock, dangdut, terus apa lagi? Jazz, reggae gitu kan. Macam-macam. Tapi kalau lagu zaman dulu Saudara, itu ya alunan musiknya seperti itu, genrenya ya seperti itu. Tetapi fokusnya bukan pada genrenya, tetapi kata isi dari lagu itu, Saudara. Jadi kita memuji Tuhan
ketika saudara dan saya memuji Tuhan, menyanyi untuk Tuhan, saudara harus ngerti apa yang saudara nyanyikan. Ya, jangan cuma sekedar teksnya begitu saya ikuti saja. Jangan. Tapi saudara harus ngerti apa yang saudara nyanyikan, apa yang saudara lakukan. Karena pujian rohani itu adalah firman Tuhan yang dinyanyikan, saudara. Penulis lagu menciptakan sebuah lagu pujian itu terinspirasi dari firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, tema kita pagi ini berjudul selesai dengan diri sendiri. Selesai dengan diri sendiri. Ayo katakan sama-sama saya. 1, 2, 3. Selesai dengan diri sendiri. Apa itu artinya selesai dengan diri sendiri? Di layar sudah ada. Selesai dengan diri sendiri itu bicara tentang keadaan di mana seseorang tidak dapat lagi dituntut oleh siapapun dan apapun untuk melakukan suatu hal, baik dituntut oleh dirinya sendiri maupun pihak di luarnya. Pak bingung, ya definisinya kok panjang sekali ya. Nanti kalau sudah perhatikan firman Tuhan baru ngerti. Oh ini dah maksudnya ya. Oke, tidak ada ujian saudara untuk menyebutkan definisi selesai dengan diri sendiri. Perhatikan firman ya. Hidup kita ini saudara adalah sebuah penugasan sementara. Betul? Kita hidup di dunia ini adalah sebuah penugasan sementara. Artinya saudara dan saya yang sudah berada dalam Kristus sudah diselamatkan, mengalami karya penebusan oleh Kristus Yesus di kayu salib. Saudara disebut orang percaya, orang Kristen yang berarti pengikut Kristus. Kristianos dalam bahasa Yunaninya artinya pengikut Kristus. Ya. Kita ini punya tugas. Katakan sama-sama, tugas. Hidup ini adalah penugasan sementara. Saudara dan saya punya PR yang harus kita selesaikan selagi kita hidup di dunia ini. Dunia ini sementara, segala yang ada di atasnya, di bawah bumi ini, di bawah bumi ngerong saudara ya. Di atas bumi ini ya, permukaan tanah ya. Itu sementara. Apa yang saudara lihat hari ini baik, itu juga akan sementara. Ketika menikah, pacaran, aduh, calon istri saya ini kok cantik. Waktu pacaran, lihat cowoknya, aduh, calon suamiku ganteng. Waktu mau menikah, setelah punya anak 2, saudara, oke, mulailah terjadi perubahan yang sangat frontal, gitu kan? Dulu langsing, sekarang langsung, gitu ya. Dulu kelihatan gagah suamiku ini, lah kok setelah menikah 10 tahun, 20 tahun, kendor di sana sini, saudara. Mungkin sebagian orang, iya betul Pak, ya, tidak lagi 6 pack tapi 1 pack. Pak kotak-kotak gini tapi, gitu kan. GSP, gendut sekitar perut, termasuk saya saudara. Oke, berubah. Walaupun mungkin ibu-ibu yang wanita ya, supaya tampil menarik, supaya kelihatan mudah, wah perawatannya luar biasa ya. Ditarik sini, ditarik situ ya kan. Oke, supaya kelihatan glowing, wah dikasih dempul sana, dempul sini. Tapi tetap saudara, itu sementara. Betul? Intinya saudara, hidup ini sementara. Nah, oleh karena itu, di dalam kehidupan yang sementara ini kita punya tugas. Di slide yang saya tunjukkan kepada saudara tadi, coba munculkan Mbak. Paulus berkata, jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku, the meaning of life buat Paulus adalah hidupku bekerja memberi buah. Bekerja memberi buah. Tidak santai-santai.
Tuhan Yesus pun berkata di Yohanes pasal 6 ayat 27, bekerjalah. Jangan santai, jangan bermalas-malasan. Bukan untuk makanan yang dapat binasa. Pak, kalau begitu nggak usah kerja ya Pak. Ya jangan. Kitab yang lain di Tesalonika, kalau kamu tidak bekerja jangan makan. Ya, tetap bekerja, lakukan tugasmu, tetapi selain engkau mengerjakan perkara-perkara yang fana, ingat kata Tuhan Yesus, fokus kita itu bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal itu. Karena inilah goal kita, saudara. Yesus datang ke dunia ini supaya saudara dan saya yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Untuk memperoleh hidup yang kekal itu ada satu proses perjalanan waktu, membutuhkan perjuangan. Makanya Yesus katakan, bekerja, bekerja. Jangan lelah, bekerja di ladangnya Tuhan. Aku terusin kongkon, ya nih po. Saudara, tidak begitu. Kalau kita sadar hidup kita penugasan, kita akan senang untuk melayani Tuhan. Amin. Kerja buat Tuhan selalu manisi. Bukan karena ada gaji, tetapi kita sedang mengumpulkan harta di sorga. Jadi hidup itu sementara. Ada penugasan sementara. Nah pertanyaannya, tugas sementara itu apa Pak? Ada dua. Yang pertama perintah agung. Yang kedua amanat agung. Nah pagi ini kita fokus ke satu dulu, perintah agung. Tolong. Apa perintah agung? Semua pasti sudah tahu ini, perintah agung ini. Ya. Nih, secara vertikal, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat patung menyerupai apapun dan sujud menyembahnya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sia-sia atau sembarangan. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Berikutnya, secara horizontal berhubungan dengan sesama. Hormatilah ayah dan ibumu. Terus jangan membunuh. 7, jangan berzina. 8, jangan mencuri. 9, jangan bersaksi dusta. 10, ini milik orang lain atau mengambil hak orang lain. Nah ini perintah agung. Ini yang dikenal dengan Taurat. Pak, apakah masih berlaku Pak Taurat zaman sekarang? Ini pertanyaan sering diajukan oleh orang percaya ini. Apakah masih berlaku Pak Taurat ini? Bukankah Yesus datang sudah menggenapi Taurat? Saya tanya kepada saudara ini, yang di gereja saja, apakah Taurat itu masih berlaku? Masih apa? Sudah kadaluarsa Pak? Masih. Kalau Taurat masih berlaku Pak, tidak boleh makan babi Pak. Boleh, biduan tidak boleh. Pecel lele gak oleh. Belut goreng gak oleh. Seafood gak oleh. Yo, ngombe kopi gak oleh saudara. Bolehnya cuma air putih. Saudara beli seekor ayam, yang boleh dimakan itu hanya paha atas. Cekere gak oleh, atine gak oleh. Yang lebih parah gak oleh. Kulitnya gak oleh. Yang boleh cuma daging ayam paha atas. Yo, kan tak tanyain, Taurat itu masih berlaku apa tidak? Kok ngono Pak? Ya ngene, sepakat. Tidak berlaku Pak Gembala. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang percaya yang dipikirkan itu hanya soal apa yang dimakan, apa yang menjadi kebutuhan jasmaninya. Ketika saya bertanya kepada saudara apakah Taurat itu berlaku hari ini, setelah Yesus datang ke dunia ini,
Alkitab mencatat sendiri bahwa Yesus datang bukan untuk meniadakan Taurat. Berarti gak boleh begitu. Sebentar, jangan engkau memaknai Taurat seperti bangsa Israel yang baru saja keluar dari perbudakan. Ngerti? Pernah saya sampaikan di sini, bangsa Israel keluar dari perbudakan itu rusak hidupnya. Betul? Secara spiritualitas, kerohanian mereka tidak tahu nyembah siapa. Makanya hukum yang pertama tadi, jangan ada Allah lain gitu kan. Karena di Mesir 400 tahun hidup di Mesir, diperbudak, mereka dikenalkan oleh dewa-dewanya orang Mesir. 10 tulah atas Mesir itu gambaran dari penguasa Mesir. Ada dewa matahari, ya. Lalu Tuhan buat apa? Gelap gulita di Mesir itu kan. Mereka ada dewa kata, ada dewa apa lagi? Kan? Sungai Nil itu dibangga-banggakan. Tuhan apa? Permalukan, jadikan darah. Mereka tidak punya spiritualitas yang benar. Bagaimana dengan moral, Pak? Spiritualitas yang enggak benar, otomatis moralnya rusak. Makanya Tuhan Allah di Gunung Sinai memerintahkan Musa, ini Musa yang harus kau ajarkan untuk umatku. Tuhan sedang mendidik bangsa Israel seperti seorang ayah mendidik anaknya yang tidak tahu apa-apa. Mindset pola pikir budak ini masih nyantol. 430 tahun saudara, 4 generasi. Bayangkan, Indonesia dijajah Belanda 350 tahun. Bagaimana rakyat kita? Pintar apa bodoh? Sampai hari ini mindset dijajah itu masih ada saudara. Betul? Transaksional. Oh ya, pola pikir transaksional ini masih melekat di bangsa kita. Bahkan kita pun mendidik anak-anak kita transaksional. Kalau jatuh yang digepuk siapa? Kalau anaknya jatuh, gelondong yang digepuk, nakal, betul? Itu transaksional. Mental korban. Harusnya gimana? Ya. Kalau orang Jawa itu anaknya jatuh gelundung langsung, loh syukur. Ibu saya langsung ambil air 1 ember disiramkan di jalan gitu kan. Diusir setannya gitu katanya. Supaya gak nibakno anaknya. Padahal anaknya kurang hati-hati. Dikasan. Saudara, ini loh saudara. Kembali ke tadi, ya. Jadi kita ini masih sebenarnya di dalam Kristus, kita ini juga enggak boleh menyampingkan tentang ini saudara. Enggak boleh, ini perintah agung yang sampai hari ini harus kita jalankan. Betul? Ini enggak bertentangan dengan apa yang Yesus ajarkan. Ini loh, Matius 22 ayat 37 sampai 39, hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu dan kekuatanmu. Ini merupakan rangkuman, ringkasan dari perintah agung hukum pertama sampai ke 4. Kalau saudara mengasihi Tuhan, pasti engkau enggak punya berhala lain dalam hidupmu. Betul? Pak, saya enggak nyembah patung, Pak. Tapi kalau saya berdoa selalu menghadap salib. Waduh, saya harus cium salib. Kalau mau tidur salib ada di dada saya, Pak. Terus? Ini kan sudah terlalu, saudara. Salib itu jadikan jimat. Kantongi supaya saya dapat duit, Pak. Taruh di, kalau jualan di kotak uangnya ada salib. Ya, supaya tidak dikondol tuyul, Pak. Ini kan kacau ini. Ternyata masih. Padahal bukan seperti itu. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, tentu kita menghormati Tuhan. Menghormati Tuhan itu tidak hanya pada waktu saudara ibadah pagi seperti ini. Tetapi dimanapun kau berada, apapun yang kau lakukan, itu bentuk penghormatan kita kepada Tuhan.
Hadirat Tuhan itu menyertai kita bukan hanya ketika kita di gereja, tapi ketika saudara ibu-ibu ke pasar, itu ada hadirat Tuhan loh. Allah Immanuel itu beserta kita loh. Roh Kudus ada dalam hati kita. Betul? Ketika kita di jalan, jangan jadi orang Kristen kesurupan. Bukan kepenuhan roh, tapi kesurupan roh. Yang betul itu kepenuhan Roh Kudus, bukan kesurupan Roh Kudus. Nek gereja, wow, koyo-koyoane, wow, dilawat Tuhan. Itu gereja, gitu keluar gereja. Wes, roh pindah, ganti roh yang lain yang nempel. Gereja memuji Tuhan, haleluya. Nyanyi pujian bagimu, Yesus, pujian bagimu. Satu malam minggu gedek. Hebat saudaraku ya. Ini namanya orang Kristen yang bukan kepenuhan Roh Kudus tetapi kesurupan roh. Rohnya kecil saudaraku ya. Jadi Roh Kudus itu dalam hidup kita tinggal itu secara permanen. Betul? Permanen. Dulu sebelum Yesus datang memang roh itu menghinggapi siapa? Saul. Sehingga Saul yang kesetanan itu akhirnya jadi tenang gitu kan. Memang sebelum Roh Kudus dicurahkan seperti itu. Tapi setelah Yesus datang, bahkan dia naik ke surga, dia katakan, tinggallah di Yerusalem, aku akan meminta kepada Bapa supaya dia memberikan kepadamu penolong yang lain, yaitu roh kebenaran, roh penghibur itu, dialah yang akan menyertai kamu. Itu sudah datang dan tinggal dalam hidup kita secara permanen. Makanya 1 Yohanes 4:4, roh yang ada dalam dirimu lebih besar daripada roh dunia ini. Jangan jadi orang Kristen penakut. Pendeta, saya diganggu sama roh setan. Tiba-tiba uang saya hilang. Tidak tahu. Saya tanya suami nggak ngambil, anak nggak ngambil. Atau saudara lupa, uangnya habis dipakai belanja. Tapi ada juga yang memang diganggu. Dan saudara punya roh Allah kok. Roh yang ada pada diri hamba Tuhan dan roh yang ada pada diri saudara itu sama. Betul? Urapannya sama, betul? Ya sudah, doakan saja rumahmu. Gak usah nunggu diurapi minyak sama gembala, tim pastoral datang. Gitu, sucikan rumah saya dalam nama Yesus. Dengan minyak urapan. Likat kabeh omahmu saudara. Saya tidak anti minyak urapan, tetapi banyak orang Kristen mindsetnya, cara berpikirnya salah. Saudara, hukum kasih itu meringkas. Yang kedua, kasih sesamamu manusia seperti dirimu itu ringkasan dari hukum pertama sampai keempat. Ke-5 sampai ke-10, mohon maaf. 5 sampai 10, betul ya? Kalau engkau mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri, termasuk istrimu, suamimu, ya jangan selingkuh. Jangan ada pil dan wil. Ada gendruwo dan wewe gombel. Itu jangan gitu kan. Jangan gara-gara banyak rumah tangga Kristen hancur gara-gara suka datang ke reuni, akhirnya CLBK. Cinta lama bersemi kembali. Ya dulu waktu SMA kita pernah jalan. Wah, curhat-curhatan. Ayo saya menyesal menikah dengan suami saya sekarang. Yang satunya, iya saya juga menyesal istri saya meninggalkan saya. Kita senasib. Ayo kita. Hancur rumah tanggamu tak omongi. Gak bisa. Engkau harus berani berkata tidak. Karena kalau engkau mengasihi suami istrimu, bukan hanya pada waktu janji nikah, di depan gembala dan jemaat. Aku mencintai engkau dalam suka dan duka, miskin kaya. Kalau engkau mengasihi sesamamu, maka engkau menghormati siapapun, apalagi orang tua kita, apalagi pemimpin kita. Orang tua kan termasuk pemimpin.
baik pemimpin secara rohani maupun juga pemimpin di tempat saudara bekerja. Hormati. Tidak enak jadi pimpinan itu saudaraku. Jadi bahan omongan, betul ya? Betul. Ini salah, ngono salah gitu kan. Rewel gitu ya. Ya, oke. Jadi saudara dikasih Tuhan, ada perintah agung yang harus kita selesaikan. Dan kembali kepada slide Mbak, tolong. Yesus datang ke dunia ini, dia hadir sebagai manusia yang sama seperti saudara dan saya. Dia adalah satu-satunya manusia yang melakukan Taurat dengan sempurna. Tidak ada manusia di dunia ini yang bisa melakukan Taurat dengan sempurna. Tidak ada. Yesus ini juga orang Yahudi. Sejak kecil dia dididik tentang hukum Taurat. Dari 10 itu jadi 613. Bayangkan aturan-aturannya dikembangkan oleh orang Israel, pintar orang Israel ya. Jadi 10 dijabarkan sampai 612 apa 13 itu? 13 ya? Ya 12 ya Pak. 13, oke, terima kasih. Sampai seperti itu, Yesus dididik Taurat sejak umur 7 tahun sampai umur 30 tahun dia belajar Taurat. Makanya ketika dia dicobai iblis tahu enggak? Kalau Yesus manusia, Yesus tahu. Pertanyaannya ini menarik. Apakah ada kemungkinan Yesus bisa melenceng dari rencana Bapa, kehendak Bapa? Ada kemungkinan enggak? Halo? Apakah peristiwa pencobaan di padang gurun itu skenario? Sandiwara gitu? Halo? Apakah peristiwa Yesus dicobai Matius 4 itu adalah peristiwa sandiwara? Saudara, catat baik-baik. Yesus hadir itu sebagai manusia. Nanti kita akan lihat. Dia mengosongkan dirinya. Apa itu artinya mengosongkan dirinya? Ya. Dia manusia. Dan iblis tahu sebagai manusia itu punya kelemahan. Dan dia cari iblis itu licik. Gak pinter ya, tapi licik. Cari titik lemahnya. Dia tahu Yesus habis berpuasa 40 hari 40 malam. Pas ini saudara kita muslim juga puasa. Kita sudah ikut puasa juga. Kalau puasa kita tidak perlu pakai sahur ya. Melok sahur. Ini puasanya 18 jam. Ya. Anak saya lagi, Pak aku ikut puasa. Ya enggak apa-apa kamu belajar. Tapi gak boleh sahur. Kita jam 4 tak makan di sini loh. Sekolah. Anakku lanang saudara. Ya, ayo puasa. Besok minggu aku mau puasa. Ternyata tadi minum kopi susu saudaraku. Ya, oke. Saudara, enggak apa-apa. Saudara ikut berpuasa enggak apa-apa, tetapi puasa kita berbeda. Tujuannya berbeda, caranya pun berbeda. Saudara, iblis tahu dia cari kelemahannya Yesus. Wah, dicobai. Cobaan pertama dengan Dieng, kalau engkau anak Allah. Loh, iblis tahu kalau Yesus itu anak Allah. Ubahlah batu ini jadi roti. Perut lapar, 40 hari tidak makan, tidak minum, puasa total, lemes. Kalau kita kan puasa, seringkali puasa sebagian ya. Boleh minum air putih ya kan, tapi tidak 1 galon ya. Kok ngombe ini 1 galon, 10 menit sekali ngombe. Puasa tapi ngombe terus gak oleh saudara ya. Ya, oke. Kita kan puasa sebagian. Yesus puasa total. Tidak makan, tidak minum 40 hari 40 malam. Lemes badannya. Wes halusinasi ini saudara. Pikirannya gak fokus. Jasmaninya sudah lemah. Iblis datang, ubahlah batu ini jadi roti. Wah, memang Alkitab tidak ceritakan. Bisa saja, batu ini kayak batu buntir, kayak burger saudaraku ya kan. Apalagi ada suara begitu ya kan. Saya pernah retreat saudaraku, dan di retreat itu kami puasa 36 jam.
tidak makan, tidak minum. Waduh, lemesnya minta ampun saudara. Retreat tapi puasa 36 jam. Wes macem-macem halusinasinya. Ada ono sing goreng tempe yo, ono sing mambu ngono. Kok mambu ono goreng endog gitu kan. Loh ya serius loh. Padahal dapur ndak ada yang masak saudara. Kita ada di villa dan itu jauh dari rumah penduduk. Wes halusinasi macam-macam. Ono brambang goreng iki. Kan gitu kan? Ada, Kak, aku mencium aroma sate. Sate, sapa dodolan sate? Ya. Gitu kan? Wes macam-macam. Tapi Yesus dalam kelemahannya sebagai manusia ya, dia terbatas. Dia ngerasakan lapar juga. Dia melawan iblis itu. Dengan apa? Firman Allah. Makanya saudara, kalau kita hidup dalam firman Tuhan, iblis itu tidak berkutik saudara. Lawan iblis dengan firman Allah. Makanya firman Allah itu pedang. Pedang roh itu untuk menyerang. Betul? Pedang roh itu untuk menyerang. Jangan saudara alih fungsikan pedang buat ngupas lombok gitu, buat apa? Ngerajang berambang. Bukan, pedang itu untuk perang. Yang dipakai ngerajang-ngerajang itu pisau dapur. Tidak mungkin orang perang bawa pisau dapur. Halo? Orang perang pasti bawa pedang. Nah, senjata rohani kita salah satunya adalah pedang roh untuk melawan. Jadi lawanlah iblis dengan pedang roh, firman Tuhan. Firman yang menjadi rema dalam hidupmu. Bukan firman yang cuma engkau hafalkan di pikiranmu tok. Ada tertulis iblis, karena begitu besar kasih Allah akan dunia nih. Enggak cocok ayatnya. Soalnya sing dihafal Yohanes 3 ayat 16. Sekian lama jadi orang Kristen, ayat yang paling hafal Yohanes 3 ayat 16, enggak hafal ayat yang lain. Sehingga diganggu iblis, ayat itu yang muncul. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sing guyu saudara. Wah, kakak. Enggak hafal ya. Saudara. Berikutnya Mbak. Nah, Yesus itu telah selesai. Dia telah selesai dengan dirinya sendiri ketika dia menjadi manusia. Ya. Sehingga tidak ada yang bisa menuntut dia. Tidak ada yang bisa mendakwa dia. Kehendak Bapa dan pekerjaan Bapa yang harus dia kerjakan di dunia ini dia selesaikan dengan sempurna, dengan paripurna. Nah, kita sebagai orang percaya, kita harus meneladani kehidupan Yesus. Dan kita harus berjuang untuk selesai dengan diri sendiri di hadapan. Berikutnya, next. Selesai dengan diri sendiri ini ada 4 hal. Kayaknya tidak bisa hari ini, saudara. Biasa, to be continue ya. Yang pertama kita harus mengalami kematian manusia lama. Kita bahas poin 1 aja dulu ya. Yang kedua, kehilangan hak. Ketiga, hidup dipimpin roh. Apa sih yang dimaksud hidup dipimpin roh? Mau ke sana, Roh Kudus berbicaralah. Kemana saya harus pergi? Enteni, kok nggak ada suara-suara ya? Oh berarti Roh Kudus tidak menyuruh saya. Nah ini kan gawat saudara, kalau orang Kristen yang ngandalkan kuping gini kan, padahal Roh Kudus bisa berbicara dengan banyak hal. Gitu kan? Nah, terus yang keempat tadi apa? Bagaimana kita menjadi anak kesukaan Bapa? 4 perkara ini akan menolong saudara dan saya selesai dengan diri sendiri. Hanya orang-orang yang sudah selesai dengan diri sendirilah, dialah yang akan hidup berkenan kepada Bapa. Amin. Makanya Bapa berkata, inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Ketika transfigurasi, tahu ya transfigurasi? Ketika Petrus terus murid-murid terdekat Yesus melihat di Karmel ya itu ya, ada 2 orang datang menemui Yesus, yaitu yang pertama adalah Elia, yang kedua adalah Musa,
Ya kan? Di situ dinyatakan kemuliaan Tuhan. Murid-murid lihat, wah, betul-betul Yesus ini diurapi oleh. Dan satu kesempatan juga ada suara ketika Yesus dibaptis, ya itu yang pertama ya. Kepadanya lah aku berkenan. Yesus bisa seperti itu karena dia selesai dengan dirinya sendiri. Nah, apa yang dimaksud kematian manusia lama ini, saudara? Saudara lihat gambar itu, sikile sopo itu. Ya. Kematian manusia lama itu Roma 6 ayat 6 dikatakan. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Agar jangan kita menghambakan diri lagi kepadanya. Saya jelaskan di situ. Banyak orang Kristen yang dibawa dalam dirinya bukan kematian Yesus, tetapi kehidupan dunia itu masuk dalam hidupnya. Artinya, orang Kristen itu yang sudah menerima keselamatan dari itu, ya hidup sama seperti orang-orang dunia ini. Hidup dalam batas kewajaran. Yang biasa-biasa aja lah, jangan sok rohani. Kamu itu sok rohani, kamu itu. Ya. Makan, minum, hidup wajar-wajar saja. Jangan jadi orang Kristen fanatik lah. Bolehlah dikit-dikit bohong dikit enggak apa-apa. Saudara, itu kan yang di dunia tawarkan, betul? Iya kan? Nah, kalau saudara tidak punya standar hidup yang benar, seperti minggu lalu, standar hidup yang benar, saudara akan akhirnya jadi orang Kristen yang seperti itu. Yang dibawa bukan kematian Yesus, ya, yang melekat dalam dirinya, tapi kehidupan dunia ini yang masuk. Nutrisi yang jelek itu masuk. Akhirnya, walaupun sudah bertobat, saya sudah bertobat lahir baru, nih. Saya dapat kartu baptisan dari gereja nih. Nama baptis saya ini. Wah, gitu kan. Saya manusia baru, ciptaan baru. Saya sudah masuk kolam baptisan. Tapi saudara, dalam praktek hidup kita masih manusia lama. Dalam setiap diri kita itu ada manusia lama, dan itu adalah monster dalam diri kita. Kalau dikasih makan, monster itu dikasih makan dengan keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup yang ditawarkan dunia ini, maka monster itu akan semakin gede. Jadi jangan heran ada orang percaya tapi tidak bisa menguasai diri, tidak bisa menguasai mulutnya, sumpah serapah keluar, caci maki hinaan keluar. Jangan heran ada orang Kristen, hamba Tuhan mungkin, ya cara hidupnya sebentar haleluya, di luar halelupa. Sudah. Guyonannya guyonan sudah bernada ya yang gak kena gitu saudara. Ya saudara, banyak. Dan kita harus jaga. Tolong Mbak tunjukkan di slide saya terakhir. Waktu ini. Ya. Jadi kematian manusia lama itu bicara tentang pertobatan sejati. Bukan soal perubahan sikap moral. Dulu nyolongan, sekarang enggak nyolongan. Itu perubahan moral. Tapi pertobatan sejati itu perubahan cara berpikir, ya, dan arah berpikir. Roma 6:11, demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Jadi perubahan cara berpikir, dulu saya hamba dosa, sekarang saya hamba Allah, hamba kebenaran. Arah berpikirnya, dulu saya melayani iblis dan keinginannya, sekarang aku melayani Tuhan. Aku hidup bagi Allah, hidup bagi kemuliaan Allah. Nah, pertobatan ini yang disebut pertobatan sejati. Hasilnya adalah hidup yang dipersembahkan untuk Tuhan. Roma 2 ayat 1 dan 2. Jadi perubahan itu dari dalam, bukan dari luar. Hasrat keinginannya sudah beda. Yang pernah kena hipertensi, stroke, tensinya sampai 180, bawaannya sampai 120. Akhirnya stroke, lumpuh separuh.
Dokter sudah, Bapak enggak boleh lagi makan gorengan, enggak boleh makan soto babat, enggak boleh lagi makan gini-gitu kan? Ya. Lalu orang itu pun dengan pengobatan dokter akhirnya sembuh, dia harus diterapi karena lumpuh, ya kan? Terus ketika dia sembuh, pertanyaan saya, apakah dia akan coba-coba lagi makan soto babat, sate kambing? Halo? Yang merokok, apa tetap dia merokok? Pasti terjadi perubahan cara berpikirnya, betul? Dia tidak lagi menyentuh hal-hal itu karena dia tahu ini akan berakibat buruk bagi tubuh saya. Hal yang seperti itulah yang harus saudara miliki. Kalau saudara tahu itu dosa, saudara punya sensitivitas seperti itu, kepekaan seperti itu. Makanya Alkitab katakan jangan jamah apa yang najis. Dan kita harus berjuang, saudara. Jangan saudara kata, oh Roh Kudus tolong saya, Tuhan tutup bungkus saya, oh mata saya, telinga saya. Saudara enggak berjuang, kok enggak jaga pergaulanmu, kok bergaul dengan orang-orang yang seperti itu, pengaruh buruk, ya tunggu waktu saja. Itu loh saudara yang saya maksudkan tadi itu. Coba Mbak, coba munculkan lagi sekali lagi. Ya, jadi terjadi perubahan dalam hasratnya, selera jiwanya sudah berubah. Ya, selera jiwanya berubah. Selera jiwa kita harus selaras dengan selera jiwanya Tuhan. Inilah perjuangan kita, saudara. Men, kalau kita bisa bersama Tuhan dengan hidup dalam firman Tuhan seperti Yesus, ya selesai sampai paripurna. Makanya di Yohanes 17 ayat 4, saudara baca nanti di rumah, Yesus berdoa kepada Bapa. Dia katakan, Bapa, aku telah mempermuliakan Engkau di bumi ini dengan cara menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku. Beranikah kita berkata demikian? Setiap kita belum selesai, termasuk saya. Masih ada perjuangan yang harus kita perjuangkan. Betul? Pertobatan itu bukan titik, tetapi garis lurus yang panjang. Pertobatan sejati itu bukan hanya saudara nyemplung kolam baptisan, dapat kartu baptisan, oh dia sudah bertobat lahir baru. Belum tentu. Bagaimana dia menjalani hidup bersama dengan Tuhan. Kematian manusia lamanya, monsternya ini masih hidup apa enggak? Dan monster itu muncul ketika saudara sedang dalam kesulitan, betul ya? Situasi aman, monsternya aman-aman aja. Tapi ketika engkau ditekan, apa yang keluar? Reaksi saudara bagaimana ketika masalah itu datang? Reaksi saudara bagaimana? Itu monster itu. Manusia lama itu harus betul-betul mati. Bagaimana caranya, Pak? Ya, caranya hiduplah dikuasai oleh firman Tuhan, dipimpin oleh Nanti kita pada bagian hidup dipimpin roh, saudara baru tahu nanti. Bagaimana hidup berjalan bersama Roh Kudus itu. 19. Sampai kita bisa hidup menjadi anak kesukaan Bapa. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa, sungguh kami bersyukur ada perjuangan, ada tugas, ada tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada setiap kami anak-anak-Mu. Kami yang sudah menerima keselamatan di dalam Yesus, ada tugas panggilan yang harus kami kerjakan. Kami harus menyelesaikan apa yang menjadi pekerjaan yang Tuhan percayakan. Perintah agung itu harus kami lakukan. Hukum kasih itu harus kami praktekkan. Seperti Yesus, dia sudah selesai. Yesus telah menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Dia rela kehilangan haknya sebagai anak Allah. Dia datang ke dunia ini menjadi sama seperti kami. Dia mengosongkan dirinya. Dia menjadi manusia
manusia yang taat, hidup saleh di hadapan Tuhan, sehingga Bapa berkenan atas hidupnya. Kami mau Tuhan, hidup kami seperti Yesus. Kami mau Tuhan bentuk, Tuhan proses kami sesuai dengan rencana-Mu. Kami mau Tuhan masuk dalam sekolah karakter yang Tuhan izinkan terjadi. Kami harus mengalahkan manusia lama kami dengan pertolongan-Mu, dengan hidup sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Kami tidak menjadi sama seperti dunia ini. Kami harus mempersembahkan seluruh hidup kami ini, kehidupan yang kudus, yang berkenan kepadamu. Kami harus melakukan apa yang baik, yang benar, dan yang berkenan dan yang sempurna di hadapan Engkau. Karena itulah panggilan kami. Tolong kami Roh Kudus untuk kami bisa mempraktekkan firman Tuhan ini dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Di Tuhan, Bapak Ibu, kita sudah dengar firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita terus berjuang untuk kematian manusia lama kita. Amin. Saya akan sampaikan warta gereja Elim Tabernakel Kemenangan Iman Minggu tanggal 18 April 2021. Ini ada banyak pengumuman saudara ya. Yang pertama nanti sore sekolah minggu ceria pukul 5 sore secara online bersama Superbook. Kita akan masuk di pelajaran yang kedua dari Salomo membangun bait Allah. Dan malam harinya pukul 6:30 diadakan Pasca Youth Victory bersama mengundang gereja-gereja sahabat, gereja-gereja Elim Tabernakel yang ada di Indonesia, Ambon, Denpasar, Jakarta. Kita undang mereka bersama-sama untuk merayakan Pasca Youth Victory Elim. Bicaranya adalah Ibu Vera Daniel dari Sidoarjo. Mari saudara dukung acara ini, bagikan linknya kepada anak-anak muda yang saudara kenal, dan anak kita pun kita dorong untuk mengikuti acara ini ya saudara ya, supaya mereka menjadi anak-anak muda yang kuat, yang berkenan di hadapan Tuhan. Kemudian yang kedua hari Rabu 21 April, kita Kartinian, enggak ya saudara ya. Hari Rabu 21 April kita bertemu lagi dalam doa malam, pemimpin penyembahan Saudari Siska, renungan Bapak Gembala. Yang ketiga hari Kamis 22 April 2021 pukul 7:30 kembali Youth Victory Elim mengundang saudara untuk hadir dalam Youth Community. Jadi kalau habis Paskah harus ada follow up-nya. Follow up-nya apa? Ayo hadir dalam Youth Community supaya sama-sama terus bertumbuh di dalam Tuhan. Yang keempat hari Jumat pukul 7 diadakan latihan musik untuk persiapan ibadah hari Minggu. Yang kelima hari Sabtu, ini yang baru saudara, hari Sabtu 24 April 2021 pukul 7 diadakan Paskah Wanita Elim Tabernakel secara online via Zoom meeting. Wet, bukan wet ya saudara, tapi wet ya, wet saja, tidak usah wat gitu. Ya itu biasanya Mas Titus yang wet gitu ya. Wanita Elim Tabernakel mengadakan Paskah, ini juga adalah ibadah perdana kembali Wanita Elim setelah 1 tahun karena pandemi kita tidak adakan ibadah, maka dihidupkan kembali. Jadi bukan mayat hidup, tapi dihidupkan kembali. Wanita Elim. Untuk selanjutnya Wanita Elim Tabernakel diadakan setiap hari Sabtu kedua, diadakan secara online pukul 7:30 dan hari Sabtu keempat secara onsite, jadi di gereja pukul 7:30 juga dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Jadi kalau saudara bisa ikut yang kedua secara online, ini kesempatan untuk kita menjangkau wanita-wanita yang lain yang jauh dari gereja kita jangkau mereka lewat ibadah online ini ya saudara ya. Yang Sabtu yang keempat, saudara yang ada di sekitar gereja, yang rumahnya agak jauh seperti rumah saya, rumahnya Bu Windy ini agak jauh, bisa datang ke gereja. Itu di Sabtu yang keempat. Kemudian yang keenam hari Minggu 25 April 2021 pukul 9 kembali kita bertemu dalam ibadah raya yang penuh semangat.
Yang melayani pemimpin pujian Ibu Riris, singernya Ibu Asifa. Terima kasih untuk setiap persembahan Bapak Ibu Saudara yang sudah diberikan pada gereja untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Dan bagi saudara yang rindu untuk menabur, saudara bisa kirimkan melalui transfer BCA atas nama Siska Ayu Ruli atau melalui Shopee Pay juga atas nama Siska Ayu Ruli. Yang kedelapan, tetap dukung dalam doa dan usaha untuk Pasca Youth nanti sore dan Pasca Wed, dan juga untuk kegiatan gereja selama sepekan. Tetap sehat, tetap jaga imun tubuh kita, tetap terapkan 5M dimanapun saudara berada, supaya kita tetap sehat dan kita bisa tetap melayani Tuhan, kita bisa tetap bersekutu di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mari kita berikan semua untuk hormatan kemuliaan nama Tuhan. Saya mengundang saudara yang ada di gereja untuk bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah kita pagi hari ini. Bagi nama Tuhan. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Namamu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Bagi nama Tuhan, bagi nama Tuhan, segala pujian kemuliaan hanya bagi-Mu. Namamu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Hati kami dipenuhi, hati kami, keluarga kami dipenuhi, haleluya. Bangsa kami dipenuhi, bangsa kami dipenuhi nama Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Apa yang kami pujikan biarlah itu boleh terjadi Tuhan Yesus. Kemuliaan-Mu, nama-Mu memenuhi hati kami, memenuhi tempat di mana kami bekerja, memenuhi tempat di mana kami beribadah, memenuhi di Indonesia bangsa kami, memenuhi keluarga kami, sehingga keluarga kami memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pagi hari ini kami membawa Pasca Youth Elim nanti malam Tuhan. Dalam tangan kuasa-Mu, mari Engkau memberkati acara anak-anak muda ini Tuhan. Melalui Pasca ini kami rindu Tuhan, orang-orang muda di Indonesia, generasi muda anak-anak Tuhan di Indonesia. Mereka semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Mereka mau naik level di dalam Engkau Tuhan. Tidak lagi memikirkan diri sendiri, tapi memikirkan jiwa-jiwa yang ada di sekitarnya. Teman-temannya boleh dimenangkan, keluarganya boleh dimenangkan. Melalui anak-anak muda ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tidak mau acara ini hanya sekedar ada, tapi kami mau Tuhan acara ini benar-benar membawa dampak bagi orang-orang muda, bagi bangsa kami Indonesia.
Di dalam nama Tuhan Yesus, Kau memberkati, mengurapi setiap pelayan Tuhan, mulai dari pemain musik, singer, pemimpin pujian, semua yang terlibat di dalam pelayan Tuhan berkati. Urapi Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu di dalam nama Yesus. Urapi juga hamba-Mu Ibu Vera Daniel yang akan menyampaikan firman-Mu. Nyatakan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan, buat orang-orang muda Indonesia yang takut akan Tuhan. Apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan, Kau berbicara lewat hamba-Mu. Urapi Tuhan, penyertaan perlindungan-Mu atas hamba-Mu. Berikan kesehatan yang baik atas hamba-Mu Ibu Vera Daniel di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga untuk Paskah Wanita di hari Sabtu nanti Tuhan. Kami berdoa melalui Paskah Wanita ini Tuhan. Oh, ada banyak wanita-wanita, ada banyak ibu-ibu yang akan dibangkitkan kembali rohnya di dalam nama Tuhan Yesus. Menjadi wanita-wanita yang takut akan Tuhan. Wanita-wanita yang bangkit bagi bangsa ini. Wanita yang membawa dampak yang baik bagi keluarga maupun dimanapun mereka berada. Nama Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Engkau memberkati setiap jaringan, setiap sinyal yang ada Tuhan, supaya dapat dipakai dengan baik, sehingga dapat menjangkau wanita-wanita yang jauh. Mereka bisa bergabung di dalam Paskah Wanita ini Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan untuk sepekan ini Tuhan, setiap kegiatan gereja kami serahkan juga ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkat-Mu juga atas bangsa kami Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang sedang mengalami penderitaan, mereka yang sedang mengungsi, mereka yang sedang menantikan bantuan, mereka yang sedang sakit, Tuhan tolong. Tuhan jamah di dalam nama Yesus. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Engkau Allah yang mengasihi bangsa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Pemerintahan bangsa ini pun di dalam berkat Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih, kami rindu Tuhan. Pandemi segera berakhir atas bangsa ini. Program vaksinasi bisa berjalan dengan lancar. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu juga atas kota Surabaya. Berkat-Mu juga atas keluarga kami. Berkat-Mu juga atas setiap kami jemaat-Mu. Mungkin ada yang sakit saat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sudah sembuhkan, Tuhan sudah pulihkan di dalam nama Yesus. Yang sedang mengalami kelemahan rohani, yang sedang kelemahan iman, Tuhan berikan kekuatan yang baru, semangat yang baru untuk terus menaruh pengharapan kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu. Kami serahkan semua doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan untuk menerima berkat dari Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus. Terimalah anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa yang mengasihi kita, cinta kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal itu mempersatukan kita mulai hari ini sampai Dia datang. Penyertaan bersama Allah Roh Kudus memimpin hidup kita, menghibur kita, menyertai kita dalam segala aktivitas kehidupan yang kita jalani. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Terimalah berkat Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara. Puji